Maka kalau itu merugikan masyarakat dan negara, maka hukumannya bahkan bisa hukum mati itu, Prof. Bisa sampai hukuman mati. Bisa hukuman mati, Bisa Prof, ya? hukuman Karena mati. merugikan masyarakat lain, Iya. Prof. Selamat sore, jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, Prof. Dr. Surya Jaya SH MHum. Beliau adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung. Sore ini kita akan berbicara mengenai kemahalan alat kesehatan dalam masa pandemi ini. Selamat sore, Prof. Surya. Ya, sore. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini, Prof, ini kan kalau kita membaca berita di online, mendengar di TV dan lain sebagainya, bahkan dalam pembicaraan dengan masyarakat, ini kita sangat prihatin, Prof, dengan mahalnya alat kesehatan pada masa pandemi ini. Padahal dalam masa pandemi ini kan masyarakat sangat membutuhkan dengan kehadiran alat kesehatan dengan harganya juga yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Bagaimana Prof. Surya melihat hal tersebut dari perspektif hukum, Prof? Ya. Makasih Prof. Faisal Santiago. Ini pertanyaan sangat menarik dan sangat seksi, ya. Karena alkes atau katakanlah seperti antigen, kemudian PCR itu sangat berkorelasi, Prof. Sangat relevan dengan upaya pencegahan. Oke. Upaya melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang diduga terpapar oleh virus COVID. Nah, sangat menarik sekali dan memang sangat relevan untuk pertanyaan itu tadi, karena bagaimanapun juga dengan Riuk hari ini tentang harga PCR yang dinilai masyarakat terlalu mahal, dan ini memang udah ada 2-3 regulasi yang dibuat untuk mengatur soal itu. Dan pertama, Prof, sebelum saya menjawab itu, saya secara pribadi mengapresiasi, ya, sangat salut dengan Presiden Jokowi, ya, yang seketika itu nggak mikir waktu, nggak mikir berapa lama, terus mengambil satu keputusan yang sangat tepat sekali berdasarkan keluh masyarakat, Prof. Keluar dia dia menyikapi, menyerap aspirasi bahwa ini kemahalan. Karena ada dampak yang luar biasa, Prof. Ketika yang Prof sampaikan tadi, kalau itu harga tidak terjangkau. Betul. Ya, saya kasih contoh aja, Prof. Satu rumah tangga yang mungkin ada orang 10 di sana, kemudian terkena satu. Ini kan yang satu ini harus men-tracing 9 orang lagi. Apakah terpapar atau tidak? Iya. Bayangkan kalau ini dengan harga yang tinggi 1 juta atau berapa juta, ini dari mana uangnya? Misalnya yang terpapar itu orang miskin. Betul. Ini problem besar. Kalau mereka tidak melakukan PCR, ini kan bisa menjadi OTG, bisa menjadi dan dia bisa memaparkan kepada yang lain. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita melihat kembali bahwa alkes atau khusus mengenai antigen atau PCR ini memang harus bisa diatur dengan baik oleh pemerintah. Dan itu saya sudah sampaikan tadi bahwa Presiden itu kami sangat cepat, mengambil tindakan cepat, mengambil keputusan itu sangat luar biasa. Karena yang kita khawatirkan lagi, Prof, katanya para pengamat bahwa awal tahun 2022 ya itu ada gelombang ketiga. Waduh. Nah, kalau ini terjadi, mudah-mudahan tidak, kita berdoa agar tidak, maka pasti masyarakat membutuhkan yang namanya PCR. Betul, Prof. Iya kan? Betul. Kalau ini udah kayak kemarin yang gelombang kedua, ini tidak dibutuhkan, kita perlu membutuhkan yang namanya pemeriksaan PCR secara lengkap itu. Nah, kalau tidak, ini berbahaya sekali. Orang yang mungkin jalan-jalan begitu, tapi ternyata dia terpapar. Bagaimana kalau dia menjangkitkan dan itu berbahaya sekali. Karena itu tepat sekali perlu
ada pengaturan ya yang memberikan kepastian supaya harga itu memang bisa dijangkau lah oleh masyarakat. Iya, bisa dijangkau dan memang tidak merugikan juga penyedia barang. Betul, Prof. Tidak merugikan. Artinya kan ada harga yang sebenarnya. Dan keuntungan yang didapat itu berapa? Saya kira. Kan ada harga eceran tertingginya, ya, Prof. Eceran tertinggi, betul. Nah, begini, Prof. Kita kan di awal-awal karena kita juga tidak pernah mengalami pandemi seperti ini kan, Prof. Ya. Waktu di awal-awal bayangkan, Prof. Harga masker bisa melonjak sampai 10-20 kali lipat. Lalu kita harus PCR dengan harga di atas 1 juta. Ternyata sekarang bisa diturunkan, bisa menjadi angka yang 300 gitu, Bro. Itulah yang perlu sekali bahwa pengendalian harga, bukan juga pengendalian harga, tapi pemerintah harus bisa memantau itu harga sebenarnya. Harga yang layak itu berapa. Karena di undang-undang Prof ada harga dasar, harga pokok, dan nilai keuntungan dari penyedia barang. Baik. Tidak boleh melebihi keuntungan yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ada normanya itu, Prof. Jadi berapa persen yang harus diuntungkan ada normanya. Jadi ini transparan. Bisa publik bisa tahu sebenarnya. Jangan seenak-enaknya, Prof ya. Ya jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, Prof ya. Mudah-mudahan tidak ada. Atau mengambil keuntungan dengan cara merugikan masyarakat, ya kan? Karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan masyarakat dilindungi oleh negara, baik itu adalah kesehatan. Artinya tanggung jawab negara itu juga harus diutamakan, Prof. Gitu ya. Baik, Prof. Jadi alat kesehatan itu memang sangat diperlukan, Prof. Ya. Sangat diperlukan. Nah, dalam perkembangannya, Prof. Seandainya kalau terjadi nanti gelombang ketiga pandemi gitu kan, kita harus siap juga, Prof. Dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah saat ini. Harus. Jadi betul, Prof. Faisal tadi bahwa pemerintah dari sekarang untuk mengatasi, kalau mudah-mudahan nggak terjadi, Prof ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Gelombang ketiga di Indonesia mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau toh terjadi, jadi ada upaya antisipasi pemerintah untuk menyiapkan dan menyediakan alat-alat kesehatan yang terjangkau tadi. Dan kalau ini nggak terjangkau, ini kan berbahaya untuk bagaimana mencegah agar penyebaran ini enggak. Dan salah satu instrumen yang paling tepat itu adalah di samping vaksin ya, Prof ya. Ada juga alat yang namanya PCR untuk men-tracing itu siapa-siapa yang sebenarnya yang tadinya terkena satu, terus bisa dicari siapa yang kontak dan ini harus butuh tracing menggunakan PCR. Jadi gini, Prof. Jadi memang dalam kenyataan sehari-hari itu kesempatan dalam kesempitan itu selalu ada, Prof. Nah, sekarang saya mau melihat dari sudut tindak pidananya, Prof. Apabila ada masyarakat atau orang atau siapapun yang melakukan menaikkan harga atau menimbun barang, itu hukuman pidananya bagaimana, Prof? Ya, saya kira itu sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang itu. Jadi undang-undang tentang penimbunan sudah ada, undang-undang tentang tindak pidana korupsi misalnya itu sudah mengatur soal itu. Jadi tinggal aturan mana yang dilanggar. Jadi itu tugas bukan artinya masyarakat hanya mengeluhkan bahwa harga PCR ini artinya belum terjangkau sehingga dinilai nanti bisa menghambat upaya-upaya untuk melakukan tracing terhadap orang-orang yang dicurigai terpapar dengan virus. Jadi kalau soal harga, jadi saya sudah sampaikan tadi, harga itu, keuntungan itu ada ditentukan di undang-undang juga. Ada undang-undang di pengadaan barang jasa itu sudah tegas. 110% dari, jadi 110% artinya 10% untuk keuntungan penyedia. Jadi kalau sepanjang keuntungannya terjangkau, realistis, pemerintah juga sudah memberitahu atau sudah menginformasikan 10 maksimal, 10%. Artinya kan sudah bagus itu, Prof. Jangan dibikin 50%. Atau bahkan kalau kita dari awal-awal 1.200.000 ke sekarang 300, berapa ratus persen itu, Prof, begitu kan? Nah, ini yang saya pikir jangan menari-nari di atas penderitaan, Prof ya. Mudah-mudahan ke depan ini pemerintah, ini pemerintah sudah sangat luar biasa merespon, Prof. Jadi saya juga sangat senang dengan Pak Jokowi ya sebagai presiden kita, begitu merespon sekarang langsung besoknya langsung dikeluarkan surat edaran dari kesehatan bahwa harga
sudah ditentukan di bawah 300.000 rupiah. Betul. Nah, itu yang sangat luar biasa yang itu yang penting lah. Tapi sebenarnya pada prinsipnya bagaimana kita mencegah pandemi ini di Indonesia, Prof. Nah, tentu salah satunya dengan melakukan tes PCR itu. Alat-alat kesehatan harus semua harus bisa terjangkau. Saya kasih contoh tadi, ada orang terpapar, ada 20 di situ dan mereka pernah kontak. Kalau enggak mereka di tracing menggunakan PCR sulit. Padahal dia udah berkeliaran jalan, padahal dia membawa virus, terpapar virus dan menularkan akhirnya berbahaya. Ya, kalau dia terjangkau kan bisa cepat. Oh ya, itu. Jadi paling nggak bisa memperkecil, bisa memetakan. Dia kalau biayanya, saya kira-kira tadi kontak, saya mau pergi PCR dulu dah. Kalau terjangkau, kalau dia tidak terjangkau ya biarin aja, karena nggak ada gejala ya jalan, padahal dia udah menyebarkan virus. Prof. Dalam perkembangan kasus di masa pandemi ini memang banyak kali, Prof. Ada yang melakukan PCR palsu, itu. Memberikan surat palsu gitu, Prof. Bagaimana seorang Prof Surya kalau melihat itu dalam ranah penegakan hukum? Jadi di Undang-Undang Tipikor itu salah satu alasan memperberat hukuman itu adalah di masa pandemi. Salah satu alasan untuk memperberat ketika ada perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, ada perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan negara, maka kalau itu merugikan masyarakat dan negara, maka hukumannya bahkan bisa hukum mati itu, Prof. Bisa sampai hukuman mati. Bisa hukuman mati, bisa Prof. Hukuman karena mati. Merugikan masyarakat lain, Prof. Karena memang di Undang-Undang Pasal 2 Undang Tipikor itu menyebut normanya seperti itu. Ada kemungkinan diberikan sanksi pidana mati. Dan kita tidak berharap ada kejadian-kejadian yang di masa pandemi ini orang mengambil keuntungan lah, Prof. Dan mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada, Bro. Kalau tuh ada aturannya sudah jelas, Bro. Aturan sudah jelas bahwa ini akan untuk melindungi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, maka ancamannya memang tidak main-main. Jadi sekali lagi teman-teman ya yang selama ini bergelut dalam bidang alat kesehatan, hati-hati ya, jangan memperkaya atau penyediaan barang terutama ya yang akibatnya adalah merugikan masyarakat banyak, tertentu misalkan dengan menaikkan harga. Demikian obrolan santai sore hari ini dengan Prof Suryajaya. Mudah-mudahan apa yang kita kemukakan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Prof Surya atas waktunya. Ya, makasih. Sampai jumpa. Salam.